Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'izatan li ulil nuha wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, baik yang hadir di Masjid Nurul Huda Peranap ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kita diberikan Allah nikmat bisa berada di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan sehingga tak satu pun kecuali nanti mendapatkan bingkisan. Ya, tamu berkesan dapat bingkisan dari Allah yang Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang datang ke rumahnya ini tak ada yang sia-sia. Sebab subuh ini kaum muslimin dan muslimat salat sunatnya saja lebih berharga dari dunia dan seisinya. Andainya kita hari ini bisa salat sunat subuh saja, itu semua pekerjaan dunia ini, mulai dari para presiden, para raja, para konglomerat, para pekerja, semua yang di dunia ini, 2 rakaat ini lebih berharga di sisi Allah daripada seluruh pekerjaan itu. Makanya orang-orang yang sukses baik memimpin, sukses dalam bekerja, sukses dalam mencari bahagia, yang pertama ditanyakannya di harinya, di awal harinya adalah bagaimana salat ini. Tonton mungkin masih mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau sakit menjelang wafatnya, saking sakitnya beliau sampai pingsan, dan ketika beliau siuman dan terbangun, yang ditanya pertama kali adalah bukan bagaimana anak dan cucunya, bagaimana pemerintah dan pemerintahannya, bagaimana harta bendanya, tapi yang dicarinya adalah as-sallan nas, apakah orang sudah salat. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditikam oleh siapa yang nikam? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau pun pingsan
karena sakit. Ketika siuman yang ditanyanya adalah as-sallan nas, apakah orang sudah salat? Subhanallah, orang-orang hebat itu adalah yang menghargai apa yang dinilai dan dihargai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kita bersyukur kepadanya pada subuh ini kita ada di tempat ini. Alangkah lebih baiknya kalau seperti semalam ya. Masya Allah. Tapi nampaknya sekali mengaji belum cukup nih Pak Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya Masya Allah, itulah faedah semakin lama kita belajar dan mengaji, insya Allah semakin nikmat berada di sini. Oleh itu langkah awal mari bersyukur karena kita bisa hadir di sini. Karena kita bersyukur Allah tambah lagi nikmat ini. Masya Allah. Ini tanda selesai atau tanda mulai? Jazakallah khair. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi mari kita syukuri nikmat ini. Karena tak semua yang dapat. Hanya segelintir yang Allah beri. Kebanyakan tidak mendapatkannya. Kalau biasanya yang besar-besar itu memang tak banyak yang dapat, sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang besar-besar itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, dan semoga yang lain semakin besar juga nantinya. Sehingga mereka menikmati nikmat-nikmat besar ini. InsyaAllah yang duduk ada bingkisannya dari hak Allah, dari saya tidak. Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di satu rumah Allah sama-sama membaca dan mempelajari kitabullah, ayat-ayat Allah, kecuali turun kepada mereka sakinah, tenang. Masya Allah, wajah-wajah antum ini Masya Allah, wajah-wajah tenang ya, minimal di awal-awal ya, wajah-wajah tenang, tidak wajah-wajah tegang ya, wajah-wajah tenang bukan wajah-wajah tegang, wajah-wajah teduh bukan wajah-wajah panas, wajah-wajah bahagia seperti tak ada satu pun derita, wajah-wajah yang Masya Allah semangat masuk surga dan insya Allah dijauhkan dari neraka. Amin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kemudian turun sakinah, diliputi rahmat oleh Allah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut, dibanggakan di kalangan para malaikat di sisinya. Ini subhanallah, luar biasa, kita disebut-sebut di sisi malaikat. Malaikat orang-orang hebat dan dikelilingi olehnya. Kalau malaikat mengelilingi, kita jadi tenang, aparat langit. Tapi kalau ada aparat bumi, kadang-kadang kita jadi risau, ada apa ini? Kalau sempat dikawal oleh malaikat, tentram dan tenang, tapi dikawal oleh aparat dunia, kadang kita jadi risau. Ma'asyarakat, ahlan wa sahlan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu atau majlis zikir itu, jazakallahu khairan, Allah katakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian di saat usai dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Lalu ada malaikat, kan ada malaikat yang hadir tadi, sampaikan ke Allah SWT, ya Rabbi inna fihim fulanan,
innama kana ya'ti li haja. Ya Allah, di situ ada si fulan, dia datang karena suatu kepentingan. Yang datang karena suatu kepentingan, mungkin lama orang tak bayar utang, mudah-mudahan di majelis nanti datang dia bisa nagih utang. Atau mungkin nak ngintip-ngintip ngaji, bisa juga. Ya, ada di zaman Nabi dulu banyak yang ngintip-ngintip dulu, zaman Nabi alaihissalam, sampai-sampai masuk kaji ke dalam hatinya. Alhamdulillah, saya pernah ngaji di satu daerah, dibisikkan sama panitia begitu, ini ada hadir intel Ustaz. Alhamdulillah, saya suka. Intelnya intel dari intel negara atau intel masyarakat, dua-duanya ada katanya, intel negara, intel. Suka saya itu. Apa pasal? Karena tidak ada yang patut disembunyikan dari kaji ini. Semua terbentang sejak zaman Nabi sampai hari ini dan sampai hari-hari nanti, bebas untuk dikonsumsi oleh siapapun, dan tidak ada sesuatu yang mesti disimpan-simpan, kecuali dari sisi ada yang tercerna oleh akal kita di sini seperti kata beliau, ada yang tidak. Tetapi pada semuanya Nabi alaihissalam, kapanpun, dimanapun, dalam momen apapun, Nabi siap ditanya, bahkan dipertanyakan oleh masyarakatnya, bertanya atau mempertanyakan Nabi alaihissalam. Tapi Nabi alaihissalam siap, karena seperti yang dikatakan, tidak ada yang boleh disembunyikan dari kaji yang disampaikan oleh Nabi SAW, kecuali dari sisi mungkin ibaratnya ada tingkat-tingkat. Anak SD kasih kuliah S3 kan tidak pas lah. Nah, dan seperti kata dalam hadis sebutkan, khatibun nas bima yaqilun ala qadri ma yaqilun, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan keadaan dan daya tangkap nalar mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini saya juga tidak tahu, semalam rencana sebentar, lama juga. Karena nengok wajah-wajah tuan-tuannya senang sekali gitu, tidak mau beranjak saya. Ya, sekarang subuh ini begitu juga. Ya, baru nampak langsung hilang ngantuknya. Baru nak mulai cakap, nengok antum langsung semangat bercakap. Oleh sebab itu kasih isyarat sajalah ya. Ya, kasih isyarat aja. Nah, biar kita selesai. Kaum muslimin dan muslimat, ada seorang peneliti ketika diminta berbicara tentang as-sa'adah, hakikat kebahagiaan. Dia mencoba mencari dari masyarakat secara umum, apa definisi as-sa'adah? Apa maksud dari bahagia? Jadi tanya, Bapak bahagia enggak? Entahlah katanya, saya enggak tahu entah bahagia atau tidak. Tanya ini, Abang apa definisi bahagia Bang? Enggak tahu juga. Apa itu bahagia? Sebagian besar menjawab tidak bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bahagia. Atau kita tanya di sini, mana tahu tuan-tuan punya definisi. Apa definisi bahagia? Minta 1 hari waktu untuk mendefinisikan. Bisa mendefinisikan bahagia Pak? Enggak, berarti belum pernah bahagia. Baik, Ustaz, apa yang maksud dengan bahagia? Senang hatinya. Senang hatinya masih juga ngambang. Apa yang maksud dengan senang hati? Juga kayaknya belum pernah bahagia juga nampaknya. Senang hati pernah ya. Baik, suatu keadaan hati yang lapang walaupun rezeki sempit. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bermacam-macam definisi bagi yang menjawab, tapi sebagian besar tidak bisa mendefinisikan bahagia itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Orang
tak bisa diungkap dengan kata-kata, tapi bisa dirasa. Nah, bisa dirasa, subhanallah. Jadi tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan rupa-rupanya bahagia dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia ada yang mendefinisikannya dengan mendapatkan jabatan yang tinggi. Tapi ujung-ujungnya ada yang bunuh diri. Ya tak? Banyak orang karena setelah menduduki jabatan yang tinggi sudah habis-habis mentok, akhirnya bunuh diri. Berapa banyak orang-orang yang dengan penghasilan miliaran per bulan, tapi mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan bunuh diri. Banyak ya orang-orang kaya, orang-orang hebat. Ada yang mendefinisikan bahagia bila banyak istri. Ya, sampai-sampai orang ketika beristri satu, kalau satu aja bahagianya begini, bagaimana dengan dua katanya. Akhirnya coba dua, hilang bahagianya. Nah, hilang bahagianya, hilang kesenangan hidupnya. Kalau gitu tambah wasitnya yang ketiga, ternyata wasitnya curang pula. Akhirnya tidak juga bahagia. Ada yang mendefinisikannya dengan punya rumah yang besar, kendaraan yang mewah, tapi juga tidak. Tanya lagi orang yang sakit, gimana bahagia? Hilang penyakit saya ini bahagia. Ya, hilang rasa sakit. Yang tidak punya rumah ditanya gimana nak bahagia? Kalau saya sudah punya rumah, saya bahagia. Dan punya rumah belum juga bahagia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia itu dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis sendiri. Dia bahasa Al-Quran dan hadis, bahagia untuk dunia ini ya, boleh dikatakan tidak ada definisi yang yang hakiki kebahagiaan dunia ini. Dunia ini tidak ada yang 100%-nya baik dan 100%-nya tidak baik. Sesungguhnya bahagia yang hakiki itu baru ada di akhirat. Makanya Al-Qur'anul Karim seperti dalam surat Hud ayat 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Adapun orang-orang yang dibahagiakan, su'idu, orang-orang yang dibahagiakan adalah mereka yang masuk surga. Fafil jannati khalidina fiha, adalah orang-orang yang masuk surga kekal di dalamnya, sekekal langit dan bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Adalah pemberian yang tak pernah putus, bahagia yang tidak ada syaqa setelahnya. Itu hanya ada di surga. Dalam surat Hud juga ayat 105 Allah katakan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun aw sa'id. Pada hari ketika datang hari itu, tidak satu jiwa pun berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id.
Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Ini kapan? Juga di akhirat. Jadi bahagia yang hakiki itu adalah bahagia di akhirat. Ketika kita dalam rahim ibu kita 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes mani. Kemudian 40 hari segumpal darah. 40 hari lagi segumpal daging. Kemudian datang malaikat meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Umur 4 bulan ya. Kemudian dituliskan. Apa yang dituliskan? Fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, apalagi wa syaqiyyun aw sa'id, orang yang sengsara atau orang bahagia. Sudah dituliskan. Ini juga tidak jelas maknanya. Bahagia yang sesungguhnya itu di mana? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itulah sebabnya kenapa manusia dalam mendefinisikannya seperti kata beliau hanya bisa dinikmati, dirasa, tapi tak diungkap dengan kata-kata. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, karena bahagia di dunia ini, kalau antum bahagia dapat uang banyak tapi mungkin dicabut dari antum, tidak menikmati uang banyak itu. Ya dah? Banyak piti, banyak duit, tapi tidak bisa makan banyak. Tidak sakit kiki kadang, Pak. Bukan sakit kiki. Tahu kiki? Kedekut, loket. Dia tidak bisa menikmati. Duit banyak tapi tidak menikmati. Jelas? Bagaimana membuat orang menikmati? Dia sendiri tidak menikmati. Apalagi kalau sudah sakit, kata beliau tadi. Ya, makan sudah disukat, beras sudah ditimbang, itu pun harus dikasih pewarna, beras merah dan sebagainya. Berarti tidak juga sempurna bahagianya dengan duit. Antum mungkin membayangkan bahagia dapat istri yang cantik jelita, tapi setelah jadi menikah lebih enak pula nengok tetangga. Istri tidak cantik tapi bahagia. Awak istri cantik sering berduka dan berbantah. Ternyata juga bukan dapat istri cantik. Akhirnya bercita-cita pula dapat istri yang tidak cantik. Dapat istri yang tidak cantik, lain lagi masalah. Ya tak? Orang tak punya rumah membayangkan ketika dapat rumah alangkah bahagianya. Ketika dapat rumah, tidak pula dapat anak. Rumah besar, kamar 5, anak tak ada. Akhirnya banyak kamar, kata orang, jadi kamar-kamar hantu. Tidak ada orang pengisinya. Diisi oleh siapa ngisi lagi? Ya jin. Jadi rumah tinggal, kamar tinggal. Coba bayangkan rumah, ya rumah 60 kali 40. Ada sebesar masjid ni, Pak. Ini berapa nih masjidnya? Ini enggak 40 ke 60 rumahnya. Tak ada anaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tidak juga bahagia. Oleh itu, ternyata antara bahagia di dunia ini sangat bertali berkelindan dengan bahagia di akhirat. Tidak percaya? Tidak yakin? Kau pernah nengok saya? Tidak yakin bahwa bahagia di dunia sangat berkaitan erat dengan kesudahan kita di akhirat. Jadi sebenarnya seseorang sudah bisa melihat, mendeteksi
kebahagiaannya dengan kebahagiaannya di akhirat. Kalau antum bisa punya harapan bahagia di akhirat, di mana tadi tempatnya? Orang yang bahagia di akhirat, tempatnya di mana tadi? Kok lupa lagi dalam surat Hud ayat 108 tadi? Hah? Ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah ata'an ghaira majzuz. Orang-orang yang dibahagiakan, maka mereka kekal di surga, ya kan? Sekekal langit dan bumi, dan itu adalah pemberian yang tak putus dari Allah Tabaraka Ta'ala, yang kekayaannya tak pernah habis. Tentu kalau nak tahu kekayaan Allah dalam hadits kursi, masih ingat? Andainya seluruh jin dan manusia, dari awal sampai manusia terakhir, dari jin pertama dari jin terakhir, berdiri di satu tempat yang lapang, masing-masing menyampaikan permintaannya, dan semua permintaan itu diberi. Coba bayangkan, ini minta jadi presiden 5 negara misalnya, lalu diberi pemberiannya. Ini minta apa? Minta antum Syekh rencananya? Hah? Saya minta harta begini-begini, semuanya diberi Allah SWT. La ilaha illallah. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, tidaklah itu mengurangi dari apa yang Allah memiliki, illa kamathali mikhyatin yudkhalu fil bahr. Tidak mengurangi kecuali seperti jarum dicelupkan ke air laut samudra yang luas. Nah, air yang terangkat itulah semua permintaan kita. Berarti kita tidak pandai bikin proposal nampaknya. Iya, tidak pandai. Hanya segitu kita bisa minta. Begitulah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia di akhirat. Makanya siapa yang tak bahagia di dunia, khawatir tak bahagia di akhirat. Makanya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga, siapa yang tak pernah masuk ke dalamnya tak akan masuk surga di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu maka mencari dan mengenali definisi bahagia adalah dengan kembali kepada orang yang paling bahagia di dunia. Siapa orang paling bahagia di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bahagia di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau pula lah yang pertama mengetuk pintu surga. Oleh sebab itu, maka beliau pula lah yang paling membahagiakan umat manusia ini. Maka antara bahagia dan membahagiakan itu juga ada hubungan sebab akibat. Antum kalau tidak pernah bahagia, tidak akan bisa membahagiakan orang. Maka siapa yang punya pandangan pekerjaan itu semuanya sulit, siap-siap dia menjadi orang yang suka mempersulit. Orang yang senantiasa bersedih, siap-siap untuk membuat orang suka, akan selalu bersedih. Ya Ustaz, orang yang suka bersedih biasanya akan membuat orang lain bersedih. Orang yang biasa lapar biasanya juga bikin orang lain lapar.
Dan orang yang berperangai buruk biasanya juga punya prasangka buruk. Dan semua yang buruk-buruk itu tidak ada pada Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam adalah as'adun nas, yang hidupnya adalah hayatun tayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, akan kami berikan baginya kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya ini Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan kaum muslimin dan muslimat di umatnya sendiri yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam akan merasakan itu, akan merasakan kebahagiaan itu. Seperti kata beliau, bisa dirasa tapi tidak bisa diraba. Nah, bisa dirasa tapi tidak bisa diraba. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena Nabi kita paling bahagia hidupnya, maka beliaulah yang paling membahagiakan umat manusia. Jadi siapapun yang ingin bahagia nampaknya harus siapa yang ingin bahagia berarti harus dekat-dekat dengan orang yang bahagia. Ya, harus dekat dengan orang bahagia. Ada seorang ulama menikah dengan seorang gadis. Kalau dengan cerita menikah ini terang pikiran tuntun. Iya. Apalagi kalau cerita yang kedua pula. Ini laki-laki terang pikirannya, Pak. Ini bagus ustadznya, besok diundang lagi. Allah musta'an. Jadi menikah, di malam pertama dia melihat aib pada istrinya di fisiknya. Subhanallah. Jadi ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia tidak mau aibnya ini, dia tidak mau istrinya mengetahui bahwa dirinya mengetahui aib ini. Maka sejak itu dia berpura-pura buta, padahal dia melihat, agar istrinya tidak merasa dia mengetahui aibnya itu. Masya Allah. Awak ini tidak nampak aib dicari-cari pada istri. Gimana nak bahagia? Bagaimana nak bahagia? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang-orang yang senantiasa dekat-dekat dengan orang manusia paling bahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihatnya saja sudah bahagia, apalagi dekat dengannya. Ada seorang anak muda dari Inggris baru masuk Islam, lalu dia bertanya-tanya ke orang di sekitarnya di London itu, siapa yang hari ini yang mesti saya temui, yang bila melihatnya mengingatkan saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila melihatnya saya teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang muslim dari Pakistan waktu itu mengisyaratkan ke dia, coba antum pergi ke Arab Saudi, bertemu dengan sang mufti umum Arab Saudi waktu itu, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah. Coba berjumpa dengannya, barangkali dia akan memberi kamu saran supaya istiqamah dan thabat dalam Islam ini. Ya, karena orang Inggris ini memang
ya orang barat dia biasanya kalau dia ingin sesuatu dia cari sampai dapat. Kalau kita inginnya yang kuat, dapatnya nanti saja. Kan kembali ke yang tadi ya. Makan nak nomor 1, naik Honda loju-loju, kerja nanci dulu. Tunggu dulu. Mereka enggak. Berangkat langsung ke Arab Saudi. Dan dicarinya ya karena dia pertama orang Inggris, yang kedua juga orang baru masuk Islam. Istilahnya proses bertemunya dengan syekh mudah. Apalagi memang syekh sangat mudah ditemui di jalan, di masjid, dimanapun. Ya saya bertemu dengan syekh justru di Mina hari musim haji. Kesempatan bersalaman dan mencium jidat beliau, kan di sana menghormati ulama, mencium keningnya Pak. Dia pegang kepalanya, dicium keningnya. Kalau kita jangan coba-coba pegang kepala ulama. Ya, beda ini budaya nih Pak ya. Budaya kita mungkin bagian kita cium tangan ya. Kalau di sana ada cium kepala. Nah, jangan coba-coba cium kepala ustadz di sini, apalagi sambil pegang pula. Bisa melayang kaum muslimin. Jadi Syekh rahimahullah ditemui oleh pemuda yang baru masuk Islam ini. Subhanallah, dia dalam beberapa hari di Riyadh dan hadir di majelis Syekh karena Syekh memang punya kesempatan. Syekh punya punya kebiasaan di setiap jadwal makan, khususnya makan siang, rumahnya terbuka lapang. Siapapun yang lapar masuk saja tanpa diperiksa. Siapa aja yang lapar masuk saja ke rumahnya, sudah terbuka. Insya Allah orang udah paham tuh pasti makan siang, tidak pernah dibatasi tamunya berapa. Bisa, cobalah dulu. Nah, setiap hari ada tamu makan di rumah kita. Ini kalau bukan orang yang merasa bahagia, tak mungkin melakukan hal yang seperti ini. Jadi beliau rahimahullah ta'ala ketika dilihat oleh muslim yang masih baru ini, apa yang dia katakan setelah bertemu? Lau kana Ibnu Baz mithla hadza, andainya Abdul Aziz bin Baz, orang yang hidup di zaman ini rahimahullah, seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Syekh bin Baz rahimahullah, orang yang sedang sedih seperti apapun bahagia bertemu dengannya. Orang menghadapi kesulitan seperti apapun ada solusi olehnya. Banyak kisah yang saya hafalkan dari guru-guru kami langsung yang melihat langsung dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Perlu berapa kisah? 2 cukup lah ya, atau 3 lah dengan yang tadi ya, cukup ya. Tentu suka kisah. Alhamdulillah saya paham kok, saya pun sama. Kalau udah mulai cerita tuh senang, kadang ghibah pun senang juga. Nah, iya Pak, ada si pun Pak kenal dengan Pak itu. Oh kenal, ada apa? Itu udah mulai dengan Allah musta'an. Semoga ini tidak ghibah. Jadi rahimahullah, di beliau itu pernah menjadi pimpinan Universitas Islam Madinah, rektor bahasa kampung saya ya, jadi rektornya. Jadi mahasiswa di sana yang beristri atau sudah menikah, banyak yang membawa istrinya ke Madinah, baik legal maupun ilegal. Nah, kan ini terus terang, ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi saya legal ya, nah, saya resmi. Jangan nuduh dari ilegal, saya resmi dengan izin langsung dari kampus. Cuman tiket tidak dikasih, itu aja. Izin dikasih, tiket enggak itu. Ya untung saya dapat istri anak orang kaya, tapi tiket saya yang bayar. Nah, serius. Iya. Dikasih sama mertua Pak, tapi saya enggak mau, enggak usah. Sebab jagalah sedikit. Nah, dikasih duit saya enggak mau. Biarlah saya berhutang untuk bayar tiket istri saya. Mau berhutang, mau bayarkan? Enggak, makanya enggak usah tanya berapanya.
Tapi kalau antum tanya berapa, konsekuensinya bayar. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dari sekian banyak mahasiswa, ramai itu ratusan orang yang bawa keluarga. Akhirnya dibawa karena tentu saja ada dampak sosialnya, Pak. Khususnya yang ilegal ini. Dampak sosialnya secara hukum tentu kampus disorot. Kemudian dampak sosialnya takut pihak kampus mereka karena tidak ada penghasilan, kami kan dilarang bekerja. Dilarang bekerja, masih dilarang bekerja karena dikasih beasiswa hanya untuk belajar. Belajar kerja tak boleh. Ini kalau ada yang bekerja ilegal itu. Nah, tapi pihak kampus sifatnya kalau tak ada laporan mereka pura-pura nggak tahu. Nah, itu aja lah. Paham? Nggak paham ya? Nanti saya jelaskan di muhadarah yang lain. Jangan sekarang semuanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dibawa ke rapat. Semua peserta rapat bersepakat untuk memulangkan para istri mahasiswa tersebut. Dalam tanda petik pulang paksa. Karena ilegal. Alasannya apa? Tidak ada anggaran untuk bantu mereka. Tidak ada anggaran untuk membantu mahasiswa yang berkeluarga ini. Untuk istrinya dan keluarganya. Kalau beristri kan banyak lagi, Pak. Tiap tahun tambah bengkak ininya. Subhanallah. Lalu Syekh berpikir, subhanallah, hatinya tidak nyaman dengan memulangkan. Antum tahu sendirilah berpisah sama istri 5 hari. Gimana rasanya? Udah istri belum sih? Sudah. Udah bahagia? Alhamdulillah. Berpisah sama istri 3 hari, tidak usah 5 hari. Gimana rasanya? Senang? Senang? Masya Allah. Taib, 5 bulan? Masih senang? Anda ngaku juga jadinya. Taib. 5 hari senang dia. Karena mungkin selama 5 hari bisa alfa hadir di pidato-pidato hariannya. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau sudah berbulan-bulan berat. Ya kalau dipulangkan otomatis kan lama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Syekh bin Baz rahimahullah, mufti waktu itu, dia waktu itu masih rektor belum mufti, mengatakan karena waktu sholat sudah hampir masuk, kita sholat dulu. Nampaknya mentok in deadlock kata orang sekarang. Apa masa deadlock? Mati terkunci, tidak ada solusi. Semua ingin pulangkan. Alasannya, kalau ya orang tidak mau kan banyak alasannya, Pak. Yang tak mau itu kan banyak alasannya. Walhasil Syekh bilang minta kembali selesai sholat. Selesai sholat kita kembali ke ruangan ini, insya Allah nanti kita mudah-mudahan Allah berikan solusi. Selesai sholat zuhur, mereka kembali ke ruang rapat, dipimpin kembali oleh Syekh rapatnya. Lalu Syekh bertanya, tadi tuan-tuan semua, seluruh pejabat itu, wakil rektor, para dekan, para pejabat kabiro dan sebagainya, ingin supaya mereka tetap dipulangkan. Nah waktu itu wakilnya diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah kandung dari Syekh Abdul Razak Al-Badr Al-Abbad. Mungkin sebagian ada yang kenal. Salah satu guru kami juga, ayahnya guru saya juga, anaknya juga guru. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ditanyakan oleh Syekh bin Baz kepadanya, ya fulan, Abu Fulan, apa sebabnya tuan-tuan bersikeras untuk mengembalikan orang ini? Maaf Syekh, kita takut nanti jadi beban sosial mereka karena tidak punya, ada di kampus tidak ada dana, maka khawatir mereka akan minta-minta ke masyarakat. Ini kan punya image yang tidak bagus terhadap pihak kampus. Ini kan terkenal pula anak-anak Jamiah Islamiyah suka minta ngemis-ngemis kemana semari. Lalu Syekh bertanya, kalau anak-anak kita ini diberikan tempat tinggal yang layak, perlu dana berapa? Saya katakan itu, perlu dana berapa? Kata yang bertanggung jawab di bagian keuangan, perlu 3 juta. Sikit kan 3 juta?
Cuman 3 juta rial. 3 juta rial. Berapa rupiah? Kali 4.000 rupiah. 12 miliar. Banyak apa sedikit? Untuk bikin masjid ini berapa miliar? Nggak tahu juga. Tentu sudah tidak pandang hitung duit lagi. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin. Apa kata Syekh? Semua itu saya yang tanggung. Semua itu saya yang paham enggak? Paham? Syekh mengatakan 3 juta rial itu saya pribadi yang tanggung. Saya akan bayar. Pada tuan-tuan tahu sendiri, Syekh bukan pengusaha, Syekh bukan konglomerat, tetapi beliau hatinya mencintai kaum muslimin. Dia pikir, tadi saya katakan, meninggalkan istri di tempat yang jauh atau jauh dari keluarga. Ini Ahmad baru semalam ya, dah mulai sebentar-bentar chatting. Iya, ya tak? Antum udah berapa malam tak ketemu istri? Oh, udah ketemu? Alhamdulillah, orang sini. Tapi sebentar aja ngaji nanti telepon, abang pulang cepat. Iya tak? Terlambat pulang dikit dia telepon nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau merasakan itu. Itu satu orang, bagaimana dengan 300 orang? Maka dia katakan, saya yang tanggung. Allahu Akbar. Ini banyak yang bisa seperti ini. Banyak yang bisa seperti ini. Serius ini. Hah? Awak makan 2 orang, 3 orang aja di Ampera, kadang bilang saya yang tanggung. Luar biasa sulitnya. Padahal Ampera berapa? 10 kali 3, 30.000. Bilang saya yang tanggung itu luar biasa sulitnya. Yang sering, tolong bayar aja dulu ya katanya. Nanti apa? Habis lupa. Ya 10.000 diminta bayar. Tak diminta ingat terus. Kaum muslim, 3 juta rial dia tanggung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini orang yang tadi oleh muslim yang baru tadi melihat, kalau Ibn Baz saja orangnya seperti ini, bagaimana kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga bahagia melihatnya saja bahagia, karena dia orang paling bahagia. Nah, kalau kita nak tahu hakikat bahagia itu, mari bertanya kepada manusia yang merasakan surga dunia sebelum surga akhirat itu, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau memberikan rumus bahagia itu yang membawa bahagia dunia, ternyata harus siap bahagia di akhirat. Kalau antum mau bahagia di dunia, harus siap bahagia di akhirat. Itu balik kayaknya ya. Itu balik ya. Antum jangan kalah oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Pernah dengar nama ini? Hah? Enggak pernah ya? Enggak pernah? Untung antum enggak dengar. Kalau enggak, ngeri dengarnya. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seorang penumpah darah. Banyak para ulama yang tewas di tangannya dengan kezalimannya. Dan seorang pemerintah muslim yang sangat zalim. Nah, sampai-sampai Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha wa an abiha menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi Thaqifi kadzabun wa mubir, akan lahir dari Bani Thaqif itu satu pendusta besar, yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Yang kedua Mubir, tukang bawa celaka, yaitu saya kira andalah orangnya, kata Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar tidak dengar juga? Asma binti Abi Bakar tidak dengar juga? Alhamdulillah. Ayahnya Abdullah bin Zubair, ayahnya ibunya Abdullah bin Zubair. Berarti suaminya siapa? Subhanallah. Dia ibu dari Abdullah bin Zubair. Berarti suaminya siapa?
Anaknya Abdullah bin Zubair, berarti dia ibu dari Abdullah. Berarti suaminya siapa? Kok bingung? Antum punya anak, namanya siapa? Fakhri. Taib. Kalau anak antum Fakhri bin, nama anaknya seperti ini? Fakhri nama antum? Pengki. Jadi Fakhri bin Pengki. Taib. Kalau ibunya, taruhlah nama ibunya siapa misalnya? Aminah misalnya. Jadi ini Aminah adalah anak ibu dari siapa nama tadi? Fakhri. Berarti suami Fakhri bin Pengki. Berarti suami Aminah siapa? Alhamdulillah, dah mulai sadar. Jadi suami dari Asma adalah Zubair ibnul Awwam, salah satu dari 10 orang paling bahagia yang dijamin masuk surga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW memberikan rumus bahagia. Subhanallah, apa kata beliau? Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, akan merasakan manisnya iman. Dan iman ini tadi untuk masuk ke mana? Ke surga. Tidak masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Dan surga itu adalah taman bahagia. Siapa yang tak masuk surga, ya tidak masuk surga, tidak akan merasakan surga itu di dunia. Di dunia itu ada surga yang tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk surga akhirat. Jelas? Kata Nabi SAW, akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang bila ada pada seseorang, dia merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa huma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Yang ketiga, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Subhanallah. Coba praktekkan nanti. Allah lebih dicintai dan Allah dan Rasul lebih dicintai dari segala apapun. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali atau benci kembali kepada kekufuran, seperti seseorang tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Maka dengan demikian nanti terasa manisnya iman itu. Manis. Tetapi kalau tidak, tuan-tuan tak akan merasakan surga iman itu. Cinta kepada Allah iya, tetapi Allah inginkan ini dari kita. Oh tunggu dulu, ini bermasalah dengan masyarakat saya. Allah inginkan seperti ini, Rasul seperti ini. Oh jangan, ini berkaitan dengan kepentingan jabatan saya. Dan seterusnya.
akhirnya antum terombang-ambing antara minta ridha Allah atau ridha orang lain, ridha ridha indah dan sebagainya. Orang yang tidak fokus ya dalam mencintai bisa bahagia, justru akan semakin menderita. Nampak satu cantik, dah mulai pula pengen. Nampak itu cantik, ingin pula. Akhirnya dapat siku copang, siku capek, tidak akan bahagia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama kita, misalnya Sufyan bin Uyainah, Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain mengatakan, antum kalau ingin menyenangkan seluruh manusia sama bercita-cita untuk gila. Terjemahan saya itu. Bahasa aslinya, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah cita-cita yang tak pernah tercapai. Orang bercita-cita tapi tidak tercapai, bahagia? Orang bercita-cita tapi tak tercapai cita-citanya, bahagia? Tidak akan pernah bahagia. Nah, kalau antum bercita-cita menyenangkan seluruh orang-orang, tak akan pernah bahagia. Nah, antum bahagiakan dengan harta antum, tak semua orang juga suka dengan harta antum. Nah, antum bahagiakan dengan ilmu antum, tak semua orang juga suka dengan ilmu antum. Nah, kita bahagiakan orang dengan akhlak kita, tak semua juga suka dengan akhlak kita. Nah, bahagiakan orang dengan semua orang, maksud saya semua orang. Nah, jangankan kita, Allah sendiri tidak disukai oleh semua orang. Iya enggak? Allah disukai oleh semua orang? Enggak. Buktinya yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Ya. Mana yang banyak orang kafir atau orang muslim? Syekh. Enggak tahu juga ya. Enggak tahu ya. Hah? Karena di Indonesia lebih banyak muslimnya kayaknya. Jumlah penduduk dunia berapa sekarang? Oh, enggak ada di pelajaran kita di Peranap. Kata Bapak tadi enggak ada memang, enggak apa-apa. Iya, lebih kurang 7 miliar. Umat Islam tak sampai 2 miliar. Berarti 5 miliar lebih bukan muslim. Yang bukan muslim senang sama Allah? Ya enggak. Jadi Allah saja yang mencipta, tak bisa disenangi oleh seluruh manusia. Bagaimana dengan kita yang kemampuan yang sangat terbatas ini? Tidak mungkin. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i nasihati kita, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tak satu pun kita manusia ini kecuali ada yang suka, ada yang membenci. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Disukai dan tidak disukai, diridai dan tidak diridai. Nah, kalau tidak bisa menyenangkan semua orang, ada satu yang bisa kita senangkan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Bisa kita menyenangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fokus pada ini, maka antum pikirannya tak bercabang-cabang. Yang bikin pikiran runsing itu, pikiran tak tenang itu karena cabang-cabang. Apa dia sedih Ustaznya? Dia banyak pikiran, kan itu? Bang, apa masalah? Kalau dia nak tutup, banyak yang dipikir. Jadi kalau banyak yang dipikir, banyak yang dituju, banyak yang kita senangkan, tak akan menyenangkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mencari ridha kecuali sang kekasihnya, Allah Rabbul Alamin di atas segalanya. Makanya ketika semalam kita kisahkan beliau disiksa, dicemooh, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, diprovokasi, dipersekusi. Kan ada persekusi? Hah? Banyak orang diprovokasi, pokoknya difitnah.
Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tak senewan, Nabi dikatakan hilang akal, Nabi dikatakan da'uzubillah bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Allah tahu bagaimana lemahnya saya, bagaimana sedikitnya usaha saya untuk memberikan mereka hidayah, dan bagaimana mereka hina, aku hinanya di hadapan mereka. Tapi Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli. Selama adik tidak, nah gitu ya, tidak kecewa sama abang, apapun yang kau lakukan abang siap terima. Kan itu dia. Bahagia dah. Selama engkau ya Allah tidak murka, apapun yang terjadi saya siap terima. Nak berdarah tumitku, nak disakiti hatiku. Nabi merasa sakit apa tidak? Merasa sakit apa tidak? Terasa sakit. Nabi kan punya hati juga, tak? Dia tahu sakitnya tuh sakitnya tuh di sini. Nah, kaum muslimin dan muslimat sakit. Buktinya ditanya oleh Bunda Aisyah, kapan hari yang paling menyakitkan? Dia sebutkan. Itulah harinya, masih teringat. Cuma Nabi SAW tidak mendendam. Nabi SAW tidak berbalas, karena yang penting baginya Allah ridha kepadanya. Manusia ridha atau tidak, manusia memusuhinya, akan ada masanya. Di saat mereka tidak lagi berkuasa, mereka akan tahu sebenarnya bahwa Nabi lah orang paling bahagia, dan mengikutinya adalah jalan yang paling selamat. Makanya ketika Fathu Makkah, ketika Makkah kembali ke pangkuan Islam, ya, dibukanya kembali kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi kembali dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Sebab yang mengangkatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Di saat itu Allah hinakan orang-orang musyrikin. Ya, Allah hinakan orang-orang musyrikin. Allah padamkan api kesombongan mereka pada hari itu. Maka Nabi SAW masuk dengan kejayaan. Tapi apa yang dia lakukan? Beliau tidak mengadakan pesta pora mensyukuri keberhasilan. Beliau tidak menulis bahwa kami telah mendapatkan kemenangan. Tidak. Atau dengan melakukan dengan sombong berpidato di depan orang-orang kafir. Kalian rasakan hari ini? Tidak. Bahkan Nabi masuk ke Mekah dengan menundukkan diri sampai kening beliau atau soban beliau menyentuh leher ontanya. Tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, karena beliau tahu kemenangan ini bukan karena kehebatannya. Dia tahu bahwa kemenangan ini semata-mata ridha ilahi, dan ini yang terpenting baginya. Makanya ketika dikumpulkan orang-orang Quraisy, nah di saat itu mereka baru sadar bahwa yang dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu mereka kenali dengan Al-Amin, sebenarnya tidak ada berubah selama 23 tahun ini atau 20 tahun ini, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah. Muhammad yang mereka kenali sejak masa kecilnya, remajanya, masa bujangnya sampai umur 40 tahun sebelum diangkat jadi Rasul, ada berubah Nabi Muhammad? Ada Nabi berubah? Ada berubah akhlak Nabi SAW? Tidak ada berubah. Yang ada adalah dulu mereka, Nabi SAW orang saleh yang disenangi. Sekarang dia ingin mengajak orang lain saleh, memperbaiki. Itu saja yang berubah. Dulu Nabi belum berdakwah, sekarang sudah berdakwah. Makanya orang berdakwah, orang tidak masalah. Saleh dia, rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin senyum, rajin membantu masyarakat, rajin, semuanya rajin. Senyum, suka maafkan, tak pernah ada masalah dengan masyarakat. Senang tak semua orang? Senang tak? Senang. Tapi kalau sudah mulai berdakwah,
mereka sudah mulai ini ingin merubah ini masalah. Nah, ternyata perubahan yang dibawa Nabi yang ditentang pada awalnya dianggap akan mengancam budaya mereka. Oh, ternyata bukan, justru mengembangkan budaya yang ada, yang awalnya tidak berkualitas menjadi kualitas teratas, yang awalnya tidak bermutu menjadi mutu tertinggi, yang awalnya tak menghasilkan pahala bahkan dosa menjadikan budaya yang menghasilkan pahala yang melimpah. Yang awalnya hati ini saling membenci, saling curiga, saling buruk sangka menjadi hati-hati yang bersih, yang senantiasa berbaik sangka kepada sesama. Yang awalnya saling bermusuhan karena berebut kepentingan, hari ini tidak. Mereka sampai pada derajat mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Jadi sampai di zaman itu mereka ada yang ustadz sifatnya diminta fatwa, oi jangan tanya ke saya, tanya ke Ustadz Fulan, dia lebih berilmu dari saya. Hari ini Ustadz, saya nanya Ustadz, sebenarnya sudah tanya sama Ustadz Dasman, kenapa ke Dasman? Itu bahaya itu. Bisa kan? Bisa. Hari ini sesama Ustadz saling mendahului ada? Ada apa enggak? Enggak ada, alhamdulillah ya. Enggak ada. Syukurlah itu. Tapi di zaman itu tidak. Mereka setelah dididik oleh Nabi SAW, jangankan untuk memberi fatwa, diberikan jabatan mereka saling menolak. Diberikan istri pun mereka menolak. Bahkan diberikan kapling sawit, sawit tak ada ya, kurma, dia juga menolak. Hari ini belum lagi dikasih dah. Anda minta-minta gitu. Tidak dikasih nanti dipitnah dan sebagainya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, inilah dakwah yang dulu dibawa oleh Nabi SAW yang pada awalnya dicurigai, diintai, dipitnah, diprovokasi, dipersekusi oleh orang-orang Quraisy dengan ketakutan yang tidak beralasan nanti merubah kebiasaan yang ada. Akhirnya justru mengembangkan Mekah dulu tidak diperhatikan oleh dunia internasional menjadi negeri yang dituju dan hati terpaut kepadanya dimanapun kita berada. Nah, sekarang sejak pandemi ini berapa rindunya kita untuk datang ke sana, ya kan? Ada yang tidak rindu ke Mekah? Berarti tidak masuk, tidak mustajab doa Ibrahim padanya ini. Nabi Ibrahim kan mengatakan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati seluruh manusia itu rindu kepada orang-orang di Makkah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Nabi datang, ya, yang sekarang mereka tidak lagi punya perangkat yang kuat untuk menentang, baru mereka akui ketika Nabi SAW berpidato di depan mereka setelah Fathu Makkah itu, dikumpulkan orang-orang Quraisy. Nabi memuji Allah, menyanjung namanya, lalu dikatakan, Nabi bertanya, ayya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, wahai orang Quraisy, apa yang menurut kalian yang akan saya lakukan kepada kalian? Jawaban Nabi jawaban mereka adalah kembali kepada yang kemarin, yaitu ternyata terbukti ibnu akhin karim, saudara yang pemurah dan mulia, anak saudara yang pemurah dan mulia. Nah, balik, Nabi tak ada berubah sedikit pun, cintanya tak berubah. Tadilah datang malaikat gunung nak menimpakan azab, jangan, ya kan? Ya tak? Kalau kita justru sekarang cari kekuatan, orang lawan pula dijadikan untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, Nabi tidak. Jangan, saya masih berharap mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Nah, kalau bisa memaafkan seperti ini, orang yang baru saja, baru kan, mati terbayang semuanya sakit tuh, bisa dia maafkan. Ini orang paling bahagia. Dengan bahagia itu dia bisa menularkan bahagia kepada yang lain.
Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Tidak ada tuntutan, tidak ada tuntutan. Subhanallah. Bebas tanpa syarat. Nabi tidak ini, kalian yang dulu keluarkan saya, kalian yang dulu siksa sahabat-sahabat saya, kalian yang dulu menghadapi, memprovokasi dakwah saya, kalian yang seling menghentikan kajian saya. Tidak ada. Karena begitulah orang bahagia selalu membuat orang lain sekalipun musuhnya berbahagia. Makanya Islam, subhanallah, sesuai kaji kita semalam, kalau diterapkan dengan benar oleh ahli Islam, jangankan umat Islam, non-muslim pun berbahagia bersama kita. Cuman kita hari ini belum berbahagia dengan Islam yang diajarkan Nabi itu alaihi salatu wassalam. Sehingga kita jangankan membahagiakan orang, untuk kita sendiri tidak bahagia. Masih berat. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan Thalathun man kunna fihi, 3 perkara yang bila ada pada diri seseorang dia merasakan manisnya iman, dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi mengatakan apa yang dimaksud dengan halawatul iman itu istilzazut ta'at, yaitu merasakan lezatnya ketaatan. Subuh itu kaum muslimin, bagi yang belum merasakan lezatnya iman, enaknya tarik selimut, ya Pak ya, enaknya tarik selimut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan pula atuk tu katanya. Atuk yang azan. Tengok jam masih jam 4.33. Masih lama. Kerja jam 7. Akhirnya tarik selimut tak jadi. Berat. Ya kan? Berat. Tetapi subhanallah, orang yang merasakan manisnya subuh itu, maka dia rasakan lezatnya taat itu lebih daripada lezatnya tidur. Maka dia langsung campakkan selimut, lipat, ya bukan campakkan, ya lipat selimutnya, dia segera berwudu menuju rumah Allah SWT. Orang yang merasakan lezatnya kajian, ya kaum muslimin, saya tahu ada orang datang dari kajian dengan perjalanan sekian jam, 5 jam, 6 jam. Kan yang dengar itu juga kan sama tuh. Ana pernah di Malaysia, orang Kuala Lumpur makan pergi ke Perak, pergi makan ya, habis balik lagi. Jarak 72 km. Kenapa? Lezat. Tom Yam Thailand. Nah, saya pernah coba cipi, memang enak lah. Kalau ada yang mau, ikut saya nanti. Tapi bayar masing-masing dong. Enggak. Antum bayar tambangnya saja, saya bayar makannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena lezatnya dia datang. Walaupun tom yam. Antum di Bangkinang ada, di Peranap ada tom yam. Ada kan? Tapi saya tidak minta, jangan tahatir. Ini kadang-kadang sebagian jemaah salah paham kan. Hari itu saya sedang bicara ceramah di Pekanbaru, saya sebut apa namanya kue itu, brownies. Habis ceramah datang brownies. Allah musta'an, mohon maaf. Jadi salah paham ya, jangan habis ini datang pula tom yum nanti. Nah, artinya lezat. Saya katakan, antum makan nasi berapa kali sehari? 3, kadang sampai 5. Ada enggak yang mengatakan bosan makan nasi? Tidak ada. Ada enggak yang bilang mudah cari nasi? Bekerja untuk cari nasi, coba payah enggak? Kerja sehari untuk makan 2 jam. Berarti mana yang berat, kerja apa makannya? Kerjanya. Antum siap untuk mendapat tahammulul masyaq, menanggung susahnya cari uang untuk beli nasi. Coba lihat bapak-bapak kita dulu nyadap karet berangkat sebelum subuh, Pak. Sebelum subuh dah berangkat. Tapi katanya berat ke masjid, berat kan? Tapi nyadap karet enggak berat. Apa pasal? Sebab duit karet itu harum walaupun karetnya busuk. Duitnya harum.
Ternyata subhanallah, nikmat iman itu subhanallah membuat kita bahagia. Ternyata oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, istilzadu taat, kata Imam An-Nawawi, merasakan lezatnya ketaatan itu. Kalau sudah merasa lezatnya, ringan semuanya, makanya manis. Wa tahammulil masyaqqi fiha, dan siap menanggung kesulitan yang dihadapi untuk melakukannya. Kan banyak kesulitannya itu. Ya, kesulitan tadilah udara dingin, awak kadang terlambat pula tidur, belum lagi yang lain-lain, banyak lain-lain Pak. Nampak pula bini kadang, Allah musta'an. Hah? Ya, ini yang apa aja yang tahu nih. Nah, ya apa aja yang tahu. Ya, masih mudah-mudahan indah. Kaum muslimin dan muslimat, tapi tidak semua itu dia tinggalkan. Ma'asyiral kiram, karena manisnya ketaatan pada Allah, siap menanggung resiko. Bahkan wasabru ala adaha. Bahkan kadang-kadang disakiti akibat menjalankan ketaatan itu. Masya Allah, taat itu tidak mudah kaum muslimin. Orang biasa, apa namanya ini? Pria punya selera? Merokok. Biasa merokok, dicobanya meninggalkan. Itu di kalangan sahabat perokoknya, itu dianggap pelanggaran. Kamu sudah kayak perempuan, tidak merokok lagi, dicaci. Ya tak? Dicelang. Betul apa enggak? Enggak ya. Karena tuan-tuan tidak pernah merasakan merokok, itu masalahnya. Saya pernah merasakan, tapi tidak enak. Dia pernah merasakan merokok, tapi tidak enak. Antum tidak pernah? Saya tidak nanya sekarang, dulu memang. Saya dulu juga. Dulu di waktu hari raya, hari raya pula, nampak rokok abang di meja, ada curi 2 batang kan. Bawa ke dalam semak merokok. Isap pertama pening, isap kedua pusing, isap kedua alhamdulillah saya tidak merasa nikmatnya. Akhirnya tidak ada merokok. Tapi di kalangan perokok yang meninggalkan rokok itu dosa besar. Ya, dianggap. Padahal semua tahu rokok membunuhmu, ya kan? Tidak tahu dia, tapi dianggap pelanggaran itu. Siap-siap aja disindir-sindir. Inilah kayak perempuan, ini tidak ada merokok lagi nya. Hemat. Bukan hemat bang, kedekut. Dan sebagainya, bakhil dan sebagainya. Itu rokok. Dan rajin kita ke masjid, apalagi di zaman kami dulu. Ya, kami dulu, sekarang masya Allah banyak anak muda ke masjid. Ya, semakin semakin semangat di ke masjid kan. Masya Allah. Dulu enggak dituduh ada alim mah katanya. Dibilang alim tuh malu gitu. Nah, sebab memang jarang anak muda yang ke masjid. Tapi untunglah Pak, saya waktu itu walaupun dibilang begitu, tetap saja ke masjid. Akhirnya diuntungkan. Terlihat pernah sekali oleh calon istri saya. Nah itu kan termasuk poin yang menambah kredit poin saya itu. Iya, ketika dilihatnya dia berdoa, ya Allah. Nah, itulah. Saya belum kenal itu. Saya belum kenal dia belum kenal saya. Tapi terlihat olehnya waktu sholat asar mampir di masjid di pasar, dia parkir motor, rupanya dia lewat. Subhanallah, Allah takdirkan di samping doa dekat Ka'bah memang. Tadi saya bilang doa saya dekat Ka'bah, di Jabal di Arafah, di Mina. Doa saya sederhana sekali. Kamu hafal silakan. Ya Allah beri saya istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Iya, itu doanya. Saya ulang-ulang terus. Kan tidak mustahil tuh kan? Awak buruknya, miskin pula. Minta biar cantik asal kaya. Yang penting salihah. Rupanya terlihat olehnya waktu itu, dia cerita setelah kami jadi nikah ini. Jadi terbesit dalam hati, ya Allah, dia dalam mobilnya dia bilang, ya Allah berikan saya, lahirkan dari rahim saya anak-anak seperti mereka. Lalu saya gurauin, kalau anak-anak seperti mereka berarti bibitnya harus dari, tahulah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi manisnya ketaatan itu membuat kita merasakan lezatnya sabar terhadap
kesulitan dihadapi, bahkan sabar untuk menghadapi celaan yang diterima. Nah, kalau sudah seperti ini, hiduplah menjadi orang paling bahagia. Nabi SAW, andainya engkau ya Allah tidak murka, biar saya dicaci, biar saya dimaki, biar saya dipersekusi, biar saya diprovokasi, biar saya difitnah. Kan orang sebaik itu, Nabi yang sebaik itu, Al-Amin gelarnya, dituduh pendusta. Kan luar biasa kaum muslimin. Dan terkenal Al-Amin, awak tidak ada terkenal Al-Amin tu kan? Kalau dituduh pendusta, perih juga hati ini, iya kan? Perih hati ini. Ini Nabi SAW yang masyarakat semuanya mengenalnya, dituduh. Karena apa? Dia membawa perbaikan dan perubahan yang sebenarnya tak akan merubah orang yang tinggi menjadi rendah, tak akan merubah orang yang ras darah biru menjadi darah coklat, enggak. Buktinya Abu Bakar masuk Islam terangkat semakin tinggi, Umar masuk Islam terangkat semakin tinggi, Ali, Utsman masuk Islam semakin hebat, Abdurrahman bin Auf semakin jaya dalam Islam. Apa yang mereka diambil dari mereka? Kerugian tidak ada. Nasab mereka tetap tinggi dengan Islam, harta mereka tetap mulia dengan Islam, jabatan mereka tetap tinggi dengan Islam. Nah, cuman Abu Jahal ketakutan luar biasa, akhirnya hina. Hidupnya hina, matinya hina. Abu Lahab kekhawatirannya, akhirnya hina hidupnya, hina matinya. Antum pilih yang mana Ustaz? Pilih yang mana? Mau memprovokasi Nabi atau dekat-dekat dengan Nabi SAW? Buahnya manis. Nah, kalau nak bahagia, dekatlah dengan orang yang paling bahagia. Ingin bahagia, belajarlah dari orang yang paling bahagia. Beliau bahagia dengan imannya, maka kita harus bahagia dengan iman kita. Sebab surga dunia akhirat itu dicapai dengan merasakan surga dunia ini, yaitu jannatul iman, surga iman itu. Makanya orang selalu merasakan bahagianya tuh di sini. Bila imannya kokoh di sini, maka bahagia akan kita rasakan. Itulah hakikat bahagia yang sesungguhnya. Kalau minta definisi ke masyarakat, kebanyakan tidak tahu apa definisi bahagia. Kebanyakan memberi menurut sudut pandang yang sangat sempit. Bahagia karena dapat, besok kalau sudah jadi bupati saya bahagia. Selesai bupati rupanya menderita, kena OTT pula kena, nauzubillah. Ya, selesai bupati sekali, nak 2 kali, nak 2 kali jadi 3 kali, enggak lagi nanti nak jadi gubernur dan seterusnya. Ternyata belum selesai. Tapi kalau iman tidak, dimanapun antum, di posisi apapun antum bahagia. Jelas? Kalau belum jelas saya tambah lagi keterangannya, saya bilang aja sudah, bilang aja udah jelas bahwa bahagia itu ada pada iman kita pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membuat kita mendahulukan keduanya dari segala apapun, mendahulukan Allah dan Rasul. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang sudah sampai martabat ini, ya, baginya ke masjid itu ringan. Apalagi kalau naik gunung, ya kan? Ke masjid aja sudah terasa ringan, apalagi naik gunung, merenangi rasa mudra, itu lebih ringan. Ini ada berapa banyak orang daki gunung, masya Allah bisa ringan daki gunung tuh, tidak ada ringan, tidak ada beratnya. Yang berat datang ke masjid. Datang ke masjid. Habis daki gunung capek, habis dari masjid lega, ya tak? Iya. Habis daki gunung capek, kadang terpeleset pula, pahala tak ada tanda. Oh, di sini kalau lepas dari masjid, masya Allah, hati lega, jiwa lapang, bahagia, hidup barakah. Pergi ngaji, memang capek juga ya, tetapi bahagia, bertambah iman itu, bertambah keyakinan itu. Tapi pergi santai ke kafe dan sebagainya, awalnya bawa duit 100, ternyata banyak pula keluarnya lebih dari 100. Akhirnya bahagia nggak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rumusnya adalah dekat-dekat dengan orang yang paling
bahagia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru dia, ikuti dia, teladani dia, dan mudah-mudahan dengan demikian kita di hari akhirat seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin fadlan minka wa rahmah innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di sini kajian kita subuh ini karena sudah siang ya. Nah, karena kami juga harus menuju ke mana? Ke Lubuk Jambi. Dekat kan? Hah? 2 jam jalan tol. Kalau jam berlubang bisa? Enggak, mana 3 jam. Ya, doakan ya selamat. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita berbagi bahagia lagi. Wallahu musta'an. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan-tuan dan perempuan, khususnya pengurus Masjid Nurul Huda dan masyarakat Batu Rijal. Apa nama kecilnya lagi tadi? Nurul Huda Kampung Bentar. Petar apa artinya? Tak ada arti, alhamdulillah. Kata orang Arab, al asma' la tu'allal. Baik. Petar Batu Rijal Hilir, Batu Rijal Hilir, Kecamatan Peranap, Bulan. Oh bukan, ada bulan itu bulan bukan, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang penting utang saya sudah terbayar, insyaallah taala. Dan kalau masih ada kesempatan nanti mungkin kita bertemu kembali. Kalau tidak, mudah-mudahan kita bertemu di surga ilahi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada yang salah, yang benar itu semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Terima kasih ya. Karena ada pertanyaan saya. Hah? Wih, Masya Allah. Ada satu pertanyaan, tapi hadiahnya besar, tapi makanya pertanyaan harus besar juga. Ya, yang bisa menjawab angkat kaki apa angkat tangan ya? Angkat tangan. Tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang merasakan manisnya iman. Ada yang bisa menyebutkan lafaz hadisnya? Ibu-ibu ada? Baik, kitabnya Masya Allah luar biasa, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu dalam bentuk terjemahan Zadul Ma'ad, bekal kembali ke mana? Ke akhirat ya, bukan ke Lubuk Jambi. Nah, bekal kembali. Taib, kalau tak bisa lafaznya, maknanya lah. Ada Pak? 3 yang bila ada pada seseorang dia merasakan manisnya iman. Nah, silakan. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Allah diridainya, berarti cintainya ya, lebih dari segalanya. Kemudian Nabi dicintai lebih dari segalanya. Kemudian Islam. Taib, zaqa ta'amal iman. Taib, silakanlah. Nah, sebenarnya lafaznya tadi yang saya maksudkan adalah 3 perkara bila ada pada seseorang merasakan manisnya iman. Allah dan Rasul lebih cinta. Yang kedua, tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran. Ya, termasuk juga kepada dosa-dosa dan maksiat. Nah, karena takut dilemparkan ke api neraka. Bayangkan andainya neraka depan kita, kalau kamu balik itu tempatnya, mau? Nah, itu bayangkan selalu neraka itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Silakan Syekh. Fadhil.
Masya Allah, mudah-mudahan jadi bekal menuju bahagia. Hayakallah lebar. Baik, terima kasih. Dari antum tidak ada pertanyaan dah. Nanti dapat hadiah pula saya. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid dan perangkatnya, kepada saudara-saudara-saudari masyarakat di sini atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ini jadi kenangan nanti kalau kita sama-sama bertemu di surga. Kita reuni di sana insyaallah ya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Islam rahmatan lil alamin. Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Hakikat kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi. Ba'da subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi, membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas, Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia. Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranap Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranap, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, Datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.